hari ini. Iya, mungkin ini juga langsung ya live melalui YouTube ya. Juga bagi teman-teman yang juga menyaksikan kajian pada malam hari ini melalui YouTube, semoga juga selalu dalam keadaan sehat di sana. Amin ya Pak. Amin. Oh ya, tema pada malam hari ini adalah jodoh itu ditunggu atau dicari. Nah, kira-kira jodoh itu ditunggu atau dicari? Atau jangan-jangan jodoh itu ada di dekat teman-teman ya? Karena ada yang bilang ya, jauh-jauh nyari jodoh, ternyata jodohnya adalah ternyata satu circle, mungkin barangkali satu organisasi, atau mungkin ternyata satu kampus, kayak gitu. Nah, barangkali bisa dicek nih gitu ya, teman-teman yang di kampus atau di satu organisasi gitu ditanyain, kamu jodohku bukan gitu. Barangkali nanti ada yang jawab, iya. Nah, itu berarti kode. Bisa langsung dilamar ya, barangkali nanti bisa langsung menikah. Ya, semoga. Oke, pemateri kita pada malam hari ini yaitu beliau berdua, Kang Yazid dan juga Teh Dery, ya, pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 3 orang anak, ya, sudah sampai mungkin banyak sekali puluhan buku, 30 buku yang sudah beliau berdua hasilkan, ya. Kemudian sudah banyak sekali kajian-kajian yang sudah beliau isi, kemudian banyak sekali aktivitas beliau, ya, baik itu voluntary di duafa maupun itu sebagai penggiat sekolah calon ayah maupun sekolah calon ibu ya. Pada malam hari ini, Web Love ini juga adalah rangkaian pra SCAI Camp, sekolah calon ayah dan ibu yang nanti akan digelar di akhir tahun gitu. Nah, teman-teman kalau mau update terus informasinya bisa juga bergabung di grup WhatsApp-nya. Bisa juga follow IG sekolah calon ibu ataupun juga sekolah calon ayah. Di situ ada banyak sekali informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman tentunya, dan juga teman-teman bisa update banyak sekali info kajian menjelang acara SCI Camp yang bisa teman-teman ikuti. Acaranya seperti apa? Banyak banget ya, tentu saja terkait dengan pranikah. Tidak hanya teori, tapi juga ada prakteknya. Nah, kalau penasaran, segera follow IG-nya. Nanti akan saya spill lagi, akan saya bahas lagi di akhir nanti. Ya, teman-teman juga bisa langsung daftar menghubungi admin. Atau bisa juga teman-teman bisa chat juga salah satu admin di IG ataupun admin di sini, nanti juga bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Oke, teman-teman sudah siap? Ya, saya akan sapa dulu terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kang Yazid dan juga Teh Dery. Halo, Assalamualaikum, Kang Yazid dan juga Teh Dery. Oh, ya, ada Kang Yazid sekarang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Ya, mohon maaf, Alhamdulillah. baru saya dengar lagi nih, lepas. Oh iya, nggak apa, Kang. Ini lagi di mana, Kang? Di rumah Di Cahaya atau rumah di... di Jogja kami. Oh, Alhamdulillah, ya. Teman-teman, jadi Kang Yazid dan juga Teh Dery ini sekarang aktif di Baitul Mal Muzan Indonesia ya. Jadi banyak sekali rangkaian acara beliau berdua bahkan sampai ke luar kota ataupun ke luar pulau ya. Kita doakan semoga juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ini Teh Dery ikut Kang atau nyusul? Ada ikut insya Allah. Oke, baik kalau begitu. Teman-teman, kita akan segera mulai. Nanti minta tolong admin untuk share screen materinya seperti itu. Kang Yazid sudah siap atau kita mau nunggu tetes terlebih dahulu? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya kita akan mulai Web Love pada malam hari ini bersama Kang Yazid dan juga Teh Dery. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan akan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan malam hari ini adalah malam Ahad yang happy, malam Ahad yang Allah karuniakan berjuta-juta karunia, berjuta-juta kasih sayang, sehingga dimanapun kita berada dan sedang apapun kita sambil menatap HP dan laptop masing-masing, kita ini adalah hamba-hamba yang tetap bisa bersyukur, hamba-hamba yang tetap bisa ridho apapun yang Allah takdirkan buat diri kita sendiri, gitu. Jadi teman-teman, jodoh itu kita nunggu apa kita nyari ya? Ini judulnya memang kayak gitu. Jodoh itu kita nunggu sampai datang sendiri, atau kita harus nguber-nguber nyari gitu, pakai ikhtiar gitu ya. Saya ingin mengawali dengan kisah penuh hikmah, meskipun biasanya akhir kisah ini bikin orang tertawa. Al-Kisah Imam Syafi'i sedang berbincang-bincang dengan gurunya Imam Malik, imam yang sangat senior. Mereka sedang berbincang tentang rezeki. Apakah rezeki itu datangnya karena tawakal atau datangnya karena ikhtiar, katanya. Berdebat, yang Imam Syafi'i mengandalkan kecerdasan analisanya, Imam Malik mengandalkan pengalamannya dan kedalaman ilmunya. Jadi menurut Imam Malik, menurut sang guru, rezeki itu murni karena tawakal. Karena Allah itu menjamin kenikmatan bagi orang-orang yang mau taat kepadanya dan sebagainya. Pokoknya alasan yang sangat-sangat mantap itu. Tapi dasar Imam Syafi'i yang sangat cerdas ya. Beliau menyampaikan argumen bahwa tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Namanya rezeki itu untuk mendapatkannya. Sekalipun burung di pagi hari dilepas, kalau dia terbangnya itu nggak tepat sasaran, nggak nyari keong, nggak nyari biji-bijiannya, dia nggak akan dapat rezeki juga. Dia tetap lapar, katanya gitu ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya sangat analitis gitu, sangat logis itu. Akhirnya di akhir debat tetap pada pendirian masing-masing. Pokoknya kata Imam Malik, tetap rezeki itu karena tawakal. Kata Imam Syafi'i, ya rezeki tetap karena ikhtiar. Jadi tetap nggak mau ngalah kedua orang ini. Sampai pergilah Imam Syafi'i. Ketika pergi ini, Imam Syafi'i ditawari untuk membantu petani anggur memanen, bantu panen anggur gitu ya. Setelah panen anggur, Imam Syafi'i ternyata mendapatkan hadiah, mendapatkan upah dari jerih payahnya karena ikut bersusah payah manen anggur. Hadiah itu berupa anggur juga. Nah, senang banget Imam Syafi'i. Bukan senang karena hari itu bisa makan anggur dengan kenyang, bukan. Senang karena dia akan bisa mendebat dengan menang kepada gurunya. Nah, terbukti kan bahwa yang namanya rezeki, anggur ini, saya dapatkan dari hasil ikhtiar saya. Membantu di kebun anggur, membantu metik, panen, maka saya dapat upah. Maka anggur ini pun dibawa ke gurunya, yaitu Imam Malik. Beliau ketuk pintu, beliau ketemu Imam Malik, dengan sumringah, dengan gembira, senyum kemenangan. Wahai Syekh, wahai Imam, saya dapat anggur, alhamdulillah. Nah, akhirnya menyampaikan kegembiraannya, memulai perdebatannya. Betul kan apa kata saya? Rezeki itu saya dapatkan karena saya ikhtiar. Tadi saya ikhtiar membantu orang memetik anggur, akhirnya saya dapat rezeki berupa buah anggur. Beliau menunggu respon Imam Malik gitu. Imam Malik santai saja, dia sambil memakan buah anggur itu. Dia senyum-senyum lalu ngomong, ya menurut saya juga betul, rezeki itu karena tawakal. Buktinya dari kemarin saya duduk-duduk di rumah sambil tetap ngajar taklim seperti ini, saya dapat buah anggur juga kan. Jadi saya tawakal aja tentang buah anggur. Enggak pernah saya metik anggur, tapi dapat juga. Nah, gitu. Dari Anda maksudnya, dari Imam Syafi'i. Nah, jadi begitulah rezeki, jodoh, itu seperti Imam Malik karena nunggu di rumah dengan tawakal, atau seperti Imam Syafi'i karena beliau ikhtiar. Kira-kira seperti itu.
Nah, teman-teman sekalian, silakan next slide-nya gitu ya. Saya ingin mengajak kepada kawan-kawan sekalian untuk sedikit memahami lebih luas lagi sebenarnya apa itu jodoh gitu. Next, monggo. Jadi jodoh itu sebenarnya apa sih gitu. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, jodoh itu bagian dari rezeki, teman-teman sekalian. Ya seperti logika anggur tadi itu. Jadi anggur itu karena duduk-duduk tawakal di rumah dengan tetap melanjutkan fokus ke taklimnya, atau karena ikhtiar membantu manen buah anggur, ya dua-duanya dapat. Jodoh itu bagian dari rezeki. Karena jodoh adalah bagian dari rezeki, maka jodoh itu sudah ada jatahnya dan nggak bakal ketuker, kecuali memang sengaja nuker. Jodoh itu nggak ada, jodoh itu sudah ada jatahnya. Kamu Ahmad, jatah jodohmu adalah akhwat dengan beratnya 80 kilo, itu jatahnya. Kamu wahai Udin, jodohmu jatahnya adalah akhwat dengan tinggi 160 cm, itu jatahnya. Jangan ditambah-tambah pakai hak tinggi dan sebagainya. Itu malah ini nambah-nambah jatah Allah nanti. Jodoh itu sudah ada jatahnya karena ia adalah bagian dari rezeki Allah, bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Aslinya jodoh itu juga tidak bakal ketuker kecuali manusia sendiri yang error, manusia yang ya berbuat sesuatu, berbuat sebuah kesalahan sehingga dia cerai, kemudian ganti dengan pasangan yang lain dan sebagainya. Ada sesuatu. Tapi aslinya kan enggak. Aslinya jodoh itu ya sudah bagian dari rezeki yang ketika Allah kasihkan, itu adalah jatahmu sendiri. Itu adalah bagianmu sendiri, takarannya segitu itu. Takarannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan kepantasan yang kita terima. Nah, kepantasan itu pun belum tentu sesuai dengan ukuran kita, tapi ukuran Allah. Kamu hitam, kok jodohmu putih? Ya, kata Allah begitu, mau gimana lagi? Kamu dijadikan pasangan yang bersyukur dan bersabar. Ya udah, kata Allah begitu. Tahu nggak maksudnya bersyukur dan bersabar? Pasangan surga itu ya. Maksudnya suami dapat jodoh cantik banget sehingga dia bersyukur, padahal dia jelek. Nah, istrinya karena dapat suami yang jelek, dia bersabar. Ya kata Allah begitu, mau gimana lagi? Dapat pasangan surga kayak gitu. Mau nggak ya? Mau ya? Mau. Tapi kalau bisa jangan syukur dan sabar. Kalau bisa sama-sama syukur lah gitu ya. Si akhwatnya cantik, dia bersyukur dapat suami kaya. Si ikhwannya kaya, dia bersyukur dapat akhwat cantik gitu. Jadi sama-sama bersyukur. Tapi kalau mau sama-sama bersabar juga nggak apa-apa. Si ikhwannya dapat jodoh akhwat yang jelek banget, terus dia bersabar, ya nggak apa-apa juga. Itu surga juga. Si akhwatnya juga gitu. Dapat suami kok dekil gitu ya. Udah gitu jelek pula. Dia sabar di atas sabar. Sobrun ala sober gitu ya. Ya dapat surga juga insya Allah. Tapi saya berdoakan teman-teman semuanya, ini adalah jalan menuju perjodohan yang sama-sama bersyukur. Jadi masuk surganya karena syukur gitu. Karena kata Allah, barang siapa di antara kita yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. La azidannakum gitu ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, mari kita pahami bahwa yang namanya jodoh itu bagian dari rezeki. Jodoh itu ya kayak gitulah kira-kira. Karakteristiknya, sifat-sifatnya, tabiatnya, ya sama kayak pencarian rezeki kita. Kemudian yang kedua adalah, jangan lupa teman-teman, jodoh itu bagian dari amanah. Teh Dari mau join? Dia berada di belakang laptop dia. Pelan-pelan dia. Jodoh itu bagian dari amanah. Belum inframe. Jadi jodoh itu bagian dari amanah. Maksudnya bagaimana? Ya, orang itu akan dibikin oleh Allah berjodoh atau tidak, berhubungan dengan Allah percaya atau tidak. Gitu. Nah kalau Allah belum percaya kepada kamu bahwa antum dikasih jodoh, ya udah nggak akan dikasih jodoh pula. Gitu. Kalau Allah sudah percaya kepada saya bahwa saya ini layak diberi jodoh, ya saya akan dipertemukan dengan jodoh saya. Insya Allah seperti itu, bagian dari kepercayaan Allah. Nanti kalau sudah berjodoh pun sama. Allah percaya kepada kita enggak kalau kita ini layak dititipi anak. Kalau kata Allah kita layak, ya Allah percaya.
maka kita pun dikaruniai anak. Kalau Allah hanya mempercayai kita untuk berjodoh, ya sudah berjodoh tapi nggak dikasih anak. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun tetap nggak hamil-hamil gitu. Karena Allah tidak percaya. Jadi jodoh itu ya Allah percaya atau tidak bagi kita untuk bersanding, bagi kita untuk menikah gitu ya. Nah, kemudian yang agak berat dari kepercayaan ini adalah bahwa setiap amanat, setiap kepercayaan itu ujung-ujungnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Jadi setiap amanat itu ya pasti bakal dipertanggungjawabkan toh gitu ya. Bukan cuma dipertanggungjawabkan kepada mertua, tapi dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan halal jodoh kita itu adalah Allah. Yang nitip-nitip dan kita sanggup, bahkan kita sendiri yang minta amanah itu, ya kita sendiri juga. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap jodoh kita. Baru 2 poin kayaknya, waduh ternyata nikah itu berat ya. Kalau gitu nggak ikut-ikutan seminar kayak gini, ikut weblog kok malah kayak gini gitu. Enggak, insya Allah nanti enggak. Kita cerita yang pahit-pahitnya aja, seperti kopi nanti. Setelah seruput nanti insya Allah kita jadi jereng seger gitu ya. Jadi manis. Jadi manis. Apalagi pakai senyuman. Masa malam Ahad nggak senyum sih? Yang ketiga, teman-teman. Ayo kita pahami bahwa jodoh itu bagian dari takdir pula. Bagian dari takdirnya Allah. Takdir itu kalau di Indonesiakan kira-kira sama dengan kadar atau qadar. Takdirun ya. Qadar. Sesuai dengan ketentuan Allah yang bagi manusia sebagiannya adalah rahasia. Nah, gitu toh. Makanya jangan heran, jangan sampai nanti shock. Saya sudah begini begitu, kok jodoh saya malah begini dan begitu. Yang paling banyak keluar di status itu, jodohku tidak sesuai ekspektasi. Ya iya gitu kan. Yang salah bukan Allah ngasih kenyataannya, bukan. Tapi ekspektasi kita yang salah. Karena kita tidak bisa memahami kehendak Allah dengan seperti yang kita inginkan, nggak bisa kita. Karena ya itu takdir Allah. Makanya teman-teman dari awal sebelum menikah pahami bahwa jodoh itu bagian dari takdir. Kalau bagian dari takdir ya pasti nanti akan menyimpan misteri. Pasti ada misteri-misterinya lah kayak gitu. Kemarin udah dipacok-pacokin sama siapa gitu ya. Nggak jadi. Taunya nggak jadi gitu. Padahal cocok banget harusnya ya. Ya iya namanya juga takdir. Kalau ditakdirkan enggak ya enggak. Enggak gimana-gimana. Enggak gimana, bukan enggak apa-apa ya, tetap apa-apa tapi enggak gimana-gimana gitu loh. Apa-apa tapi enggak gimana-gimana. Menyimpan misteri. Udah dijodohkan, udah deal, qabil tu nikah, wa tazwijaha, udah akad gitu ya. Ya ada aja hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui, akhirnya harus menjadi kenyataan. Yang kita takutkan ternyata harus kita hadapi. Yang tidak kita pikirkan ternyata hadir gitu. Terus kita gumun, loh kok kayak gini? Oh ternyata menghadapi mertua itu kayak gitu, jangan gumun. Jangan heran. Jangan heran, ada banyak hal yang belum pernah kita baca di buku-buku, belum pernah kita dengar dari ceramah-ceramah ustadz, dan belum pernah kita saksikan dari cerita orang-orang yang sudah menikah. Itu namanya rahasia. Nanti pasti kalian akan temukan hal-hal seperti itu. Jadi hanya Allah yang tahu. Pakai hanya loh ya. Hanya Allah yang tahu. Makanya jangan sok tahu ya. Makanya jangan sok tahu dengan judul. Wahai kaum yang overthinking, jangan sok tahu sama ketetapan Allah. Ya kan? Kalau overthinking itu kan secara nggak langsung mengarahkan kita supaya kita menerka-nerka apa yang seolah-olah kita tahu. Pasti kayak begini. Padahal belum tentu juga, itu masih menjadi misteri dan itu masih menjadi haknya Allah. Terus sok-sokan nggak mau istikharah gitu ya. Takutnya nanti apa ya? Suasana hati berubah gitu ya. Udah mantap-mantap gara-gara istikharah jadi bubar gitu. Jadi nggak mantap. Ya sudah nggak apa-apa kalau kita nggak mau lebih dekat dengan rahasia Allah, ya akan semakin besar rahasianya gitu ya. Yang keempat, teman-teman, tahu Wang Sinawang nggak? Apa Wang Sinawang bahasa Jawanya? Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa Mas Arif Wang Sinawang gitu? Jadi apa ya? ngawang-ngawang. Iya, ngawang-ngawang. Nggak jelas. Apa yang kita pandang belum tentu apa yang mereka rasakan, belum tentu apa yang mereka
belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Gitu. Kami sering sekali mendapati sosok yang tampaknya luar biasa romantis gitu. Rokok makan gratis enggak? Ada orang sepasang baru menikah 2 tahun. Datang ke rumah pakai mobil mewah gitu ya. Mesra banget kayaknya. Yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya gagah gitu. Pasangan syukur dan syukur lah kira-kira kayak gitu. Kayaknya iri banget ya. Wah, enak banget ya. Betapa bahagia, happy pasangan kayak gini. Ternyata maaf, pasangan ini sudah 2 tahun nggak bisa melakukan hubungan suami istri gitu. Ya Allah, uang sinawang tenan toh. Ya. Dan itu banyak banget yang seperti itu ya. Artinya banyak hal yang kita nggak tahu ternyata itu akan kita alami di kehidupan pernikahan nanti. Jadi kita harus menyiapkan bahwa apapun yang akan Allah takdirkan nanti buat kita, ia yakini, imani bahwa itu adalah karunia Allah, bahwa itu adalah dari Allah. Iya, ya, ada pasangan bisa, kan? yang kan kita sekarang menginginkan bahwa menikah dengan yang cantik, menikah dengan yang cakep, nu kasep, nu gelis gitu kan ya. Oh, nanti teh bahagia, pokoknya mah gitu. Kan kita semuanya pengennya kayak gitu. Pokoknya nanti teh punya rumah kan begitu ya, seperti pada umumnya kehidupan orang yang menikah, apalagi kalau yang demen nonton sinetron kan kayak gitu ya, kaya gitu. Taunya ibu mertuanya jahat kan kayak gitu. Itu itu bayangan teman-teman tuh kayak gitu. Tapi tiap orang ada kisahnya sendiri-sendiri. Nah, kita nggak pernah tahu kisah kita itu kayak gimana. Mungkin ujian kita itu diuji dari kesehatan, ujian kita itu diuji dari ekonomi, ujian kita diuji dari ternyata belum punya anak terus. Kan nggak bisa kita prediksi dari sekarang. Diuji dari mertua yang nggak dari sesuai ekspektasi bisa jadi kayak gitu, atau ternyata beberapa bulan menikah langsung suaminya sakit, atau meninggal, bisa jadi juga seperti itu gitu. Jadi jangan sombong di hadapan Allah. Yuk rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita butuh Allah. Kita pengen yang baik-baik itu kan jadi takdirnya kita ya. Ya Allah, aku pengen menikah. Nanti menikah itu bahagia, begini. Ya kita harus ngaca. Pantas nggak kita dapetin itu? Kalau kita nggak mau mantesin diri kita di hadapan Allah, ya ibarat kata kalau kita bisa mau minta tolong sama orang, tapi kita cara minta tolongnya nggak baik-baik, ya orang juga males kali. Ya kurang lebih kalau dilogikakan kayak gitu. Kalau kita minta sesuatu sama Allah, tapi nggak ngerayu Allah, nggak ngikut nggak ikhtiarnya nggak maksimal, gimana kita bisa doa kita bisa layak untuk dikabulkan. Bagi istri pun begitu dapat suami, itu ada tantangannya, ada challenge-nya gitu ya. Jadi boleh sekarang kita sekedar membayangkan indah-indahnya berjodoh, ya monggo saja, enggak apa-apa. Tapi jangan kaget bahwa akan ada kejutan dari Allah, dan itu masih menjadi misteri gitu ya. Bukan hanya Gunung Merapi saja yang punya misteri. Saya kira teman-teman lebih baik tahu dari awal ya. Daripada nggak tahu sama sekali, begitu sudah jreng gitu. Kaget. Jebule kayak ngene. Ternyata kayak gini ya. Aduh, kaget, kecewa gitu. Mendingan disiapin dari sekarang. Jangan sampai kemudian menyalahkan pernikahannya. Ternyata pernikahan itu begitu. Atau menyalahkan orangnya. Aku nikah kayak dengan kamu ya gitu. Aduh, udah. Kalau kita siap menerima seseorang ketika akad itu, berarti kita udah siap menerima yang baiknya, yang buruknya, bau kentutnya, bau keringetnya, bunyi tempurnya, gitu ya, bau badannya. Kalau bangun pagi belum ngapa-ngapain, harus diterima. Ibu mertuanya yang jutek, yang nyinyir juga, gitu harus diterima. Atau itu bagian dari satu paket. Bagian dari orang yang kita cintai gitu. Baik, kita lanjut di slide berikutnya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana? Kita harus nunggu atau harus nyari gitu. Begitu tahu bahwa ternyata berjodoh itu kayak gitu liku-likunya. Ada naiknya, ada turunnya, ada belok kanan, belok kiri, nanjak dan sebagainya gitu. Yuk, next. Jodoh itu bisa nunggu dengan syarat kondisi kita seperti apa. Kita kembali kepada analogi Imam Syafi'i ketika berdebat tentang rezeki dengan gurunya, Imam Malik gitu.
Jodoh itu nunggu kalau kondisi teman-teman seperti Imam Malik. Jadi rezeki Imam Malik itu bisa nunggu bagi orang-orang yang makomnya seperti itu. Kalau teman-teman makomnya kira-kira selevel kayak Imam Malik gitu ya kondisinya, monggo saja. Insya Allah jodoh itu nunggu di rumah pun datang gitu ya. Kondisinya seperti apa? Yang pertama adalah memang teman-teman lagi fokus di jalan Allah. Apa misalnya? Ngurusi yayasan, ngurusi pesantren yang dari pagi sampai pagi lagi nggak pernah istirahat gitu ya. Yang kalau disela mikirin jodoh itu malah kedistrak, perjuangannya malah jadi berantakan gitu. Ya sudah, monggo saja, itu saya pikir nggak harus mikirin jodoh kayak gitu. Nggak harus nyari maksudnya. Cukup nunggu saja. Insya Allah nanti akan ada calon mertua yang sudah menawarkan anaknya, insya Allah. Atau ada teman ustadz atau guru yang malah ini ya, malah ngompor-ngompori. Bu ya, kami itu nikah sama ini. Pokoknya akan ada kejutan dari Allah. Gitu ya. Kalau memang sekarang saat ini adalah sedang fokus memantaskan diri di hadapan Allah. Iya. Ada pendapat yang bilang ngapain mantesin diri, katanya. Udah aku mah padanya aja, aku sukanya kayak gini ya udah kayak gini aja, ngapain mantesin diri, katanya ya. Konteksnya adalah kita tidak sedang memantaskan diri di hadapan makhluk. Mohon maaf, ngapain mantesin diri di hadapan makhluk ya? Kan kalau mantesin diri di hadapan makhluk nih, ada seorang perempuan gemuk. Terus udah gitu dia pengen kurus. Biar apa? Biar dapetin si dia yang cakep dan kurus gitu kan. Jadi dia pengen jadi kutilang, kurus, tinggi, langsing gitu kan. Nah, terus dia dari gemuk kemudian berikhtiar, udah salah niat kan. Niatnya buat si dia gitu. Ternyata ada orang yang berpendapat, ngapain sih kamu capek-capek ngurusin badan biar dapat si dia itu gitu kan ya. Udah, kamu harus terima diri kamu padanya. Itu bagian dari self love, tahu kan gitu. Mungkin dia dinasihatin sama temennya. Padahal salah konsep, sayang. Yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri kita di hadapan Allah. Iya, bukan soal ngurusin badan, muting kulit, ngurusin rambut. Bukan tentang itu, tapi kita mantesin diri kita di hadapan Allah. Kalau kata Allah tuh ya, ternyata Allah itu suka banget nih sama orang-orang yang menambah ibadahnya, dari ibadah wajib, ibadah sunnah ditambahin. Kualitas ibadah wajibnya juga lebih mindfulness kalau bahasa anak sekarang, lebih khusyuk, lebih tumaninah, gitu kan ya, lebih ihsan. Kalau bahasa Qur'annya begitu ya, mindfulness tuh ternyata. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan melakukan semuanya itu berasal dari niat untuk dapetin, kali aja dapet yang cakep, maka aku harus cantik. Nggak selalu. Lihat keluarga Manurung. Yang satu, itu siapa yang laki-laki ya, Mas Arif, ini nggak? Ngikutin nggak keluarga Manurung? Ya, siapa tuh yang laki-laki nikah sama perempuannya cantik. Cantik ya. Tapi laki-lakinya dengan kondisi yang berbeda dengan laki-laki yang lain, tapi bagi dia tetap cakep pasti ya gitu ya. Sabar dan syukur kan? Sabar dan syukur gitu kan. Itu luar biasa kan. Sampai pakar mikroekspresi aja berbicara. Oh iya, mereka itu ternyata terpancar ketulusan. Ih, luar biasa kan, berarti kalau pakar udah ngomong berarti udah bener ini, enggak kaleng-kaleng kan gitu. Banyak yang nyinyir kan karena ini. Ya karena memang mereka fokusnya bukan ke sana. Pasti mereka fokusnya pada Allah, mau ridhonya Allah dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi ya, kalau hari ini teman-teman sedang fokus dan fokusnya memantaskan diri di jalan Allah, sudah on the right way gitu ya. Udah benar itu, udah benar, udah. Fokus aja ke situ. Tapi jangan lagi diiming-imingi biar dapat cakep teman yang satu organisasi, biar dapat juga yang solih. Boleh nggak sih kayak gitu? Biar dapat yang solih gitu. Solih, ya boleh lah. Oh, boleh ya, berangan-angan gitu ya. Ibadahnya nggak akan jadi kedistrak gitu. Ya pokoknya kalau teman-teman kondisinya sedang fokus, betul-betul full fokus di jalan Allah. Gak akan mikir makhluk ya? Ya monggo saja. Nanti insya Allah tahu jawabannya kok. Oh, orang ini sudah saatnya menikah. Dikirimlah bidadari dari dunia. Masya Allah. Bidadari dari calon mertua. Yang kedua adalah jodoh itu bisa nunggu sebenarnya. Nah, apa-apa kita tidak harus nyari kalau teman-teman punya amal soleh andalan yang sangat kuat, yang kira-kira bisa mendatangkan cinta Allah beneran gitu. Jadi teman-teman ternyata
jagoan sedekah ya. Ya. Luar biasa pokoknya. Kayak Abu Bakar lah kita kayak Hmm. gitu ya. Pokoknya kalau ada penghasilan cukup dipakai buat diri sendiri, seluruhnya 100% adalah untuk orang lain gitu. Luar Ini biasa. ada kisah ya, ada kisah nih, real alumni SCA SCI, ya Nah, nggak sih? Gimana? Kita mengamati bahwa perilaku si Ikhwan ini, alumni SCA ini, dia itu suka memberi makan orang-orang di ya ini di apa pengemis kayak gitulah, apa namanya tuh kayak gitu tunawisma, apa? Ya pengemis-pengemis. Oh. Dia suka ngasih makan. Terus setelah kita kita tanya gitu, ternyata sering ya kita bisa melihat bahwa dia sering melakukan itu, diam-diaman gitu, pokoknya dia mah tiba-tiba bawain roti, bawain apa ada juga kadang orang gila gitu, maksudnya orang yang ada di jalanan ya gitu, dengan gangguan ODGJ lah, dengan gangguan seperti itu. Ternyata karena kami yang membersamai proses pernikahannya ya, mendapatkan perempuan yang ya cantik, yang high class ya, yang high class high gitu quality. Ya, high quality lah ya, dibilangnya high quality, jangan high class, high quality begitu ya. Dan surprise-nya lagi adalah ternyata dia juga bisa meratukan istrinya gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang seperti itu dan mudah sekali prosesnya. Dia tipe seorang yang jodoh itu baginya nunggu, karena kami yang akan memproses. Iya benar. Iya benar. Kami tawar-tawar, bahkan dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, Terus akhirnya mau gitu ya, terus akhirnya diproses. Dan awalnya si akhwat ini tuh nggak pede, nggak mau gitu kan ya. Tetapi yang jatuh cinta duluan bukan akhwatnya, tapi ibu dari akhwat ini. Jadi ketika ibunya sudah jatuh cinta duluan, dia mau nggak mau anaknya juga jatuh cinta lah gitu. Ya, berkah di atas berkah, insya Allah. Nah itulah ya gitu. Itu luar biasa amalan rahasia yang kita sekarang udah bongkar aja, udah bukan rahasia lagi karena dia udah dapetin sesuatu yang di luar ekspektasi dia, ternyata lebih dari ekspektasi dia begitu ya. Itu luar biasa. Saya kira insya Allah itu ada hubungannya dengan amalan rahasia dia gitu. Cuma Allah ngasih kesempatan kepada kami untuk tahu amalan rahasia itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jodoh itu bisa nunggu teman-teman, asalkan kita sudah mencoba semua jenis ikhtiar. Terus masih belum juga, ya udah gitu kan. Mau apa lagi? Gitu. Pakai apa ya? Link Ustadz udah, dicarikan orang tua sudah, pakai online-onlinean itu juga sudah, apalagi kenalan sendiri sudah. Memantaskan diri dari yang ikhtiar batin, ibadah-ibadah, amalan-amalan riyadhah sampai yang apa itu masalah berat badan sudah juga. Belum dapat juga. Ya sudah, kalau seperti itu ya terus yakin sudah semuanya, jangan-jangan masih memendam rasa emosi itu sama orang tua. Nah kalau yang satu itu udah clear juga, udah clear juga ya, udah healing juga, udah terapi, udah mencoba memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti diri kita, sudah menerima takdir Allah, sudah memaafkan ayah ibu kita yang mungkin selama ini kita benci, ada perasaan benci tapi sayang, berat kan ya. Kita tahu bahwa kita harus birrul walidain, tapi ternyata kok ya ada rasa kesel sama orang tua kita tuh, entah ibu kita atau ayah kita gitu. Nah itu bisa jadi juga yang menghambat atau menjadi tabir datangnya jodoh gitu ya. Jadi kalau semua penghalang jodoh sudah kita selesaikan, kita dobrak, tapi belum juga, sudah saatnya kita murni tawakal ya. Murni menunggu keajaiban, menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan satu hal lagi yang kurang, yaitu tawakalnya. Tawakalnya. Ya sudah, tinggal itu saja. Tawakal, kita nunggu keputusan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa jadi yang menghalangi itu adalah kita merasa bahwa kita sudah berikhtiar. Jadi kita mendewakan ikhtiar. Ya Allah, aku kan udah ini. Pantas dong sekarang aku dapetin jodoh. Kan aku udah mendewakan ikhtiar. Ya, itu juga jadi tabir, jadi penghalang kita dengan rahmat Allah. Kita lupa bahwa apa yang Allah kasih saat ini, manakala semua ikhtiarmu membuahkan kesuksesan, membuahkan hasil yang sesuai dengan maumu, itu bukan karena ikhtiarmu. Jangan pernah lagi kau katakan bahwa ikhtiar tidak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil tidak pernah mengkhianati usaha, tapi katakan hadza min fadli
Robi, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul. Jadi jangan tantang petenteng, aku merasa udah ikhtiar, lalu aku sukses. Mohon maaf, kalau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sekalipun kamu keluar air mata darah, kalau Allah belum menghendaki, nggak akan pernah bisa kamu dapetin apapun itu juga. Apapun semuanya ya, harta, jodoh, rezeki, semua nggak akan kamu dapetin. Kalau Allah belum saatnya Allah kasih. Ya, terus jodoh itu teman-teman boleh nunggu. Boleh. Kalau memang tidak punya jalan ikhtiar sama sekali disebabkan keterbatasan kita. Misalnya barangkali teman-teman yang saudara-saudara yang difabel gitu ya. Ya. Ya sudah, mau gimana lagi gitu. Nggak banyak yang bantu, kondisinya apa adanya seperti itu, dia hanya bisa tawakal. Apakah dalam kondisi seperti ini Allah tidak akan memberinya jodoh yang ngasih juga itu? Saya beberapa kali kunjung ke pesantren difabel, pesantren tunarungu dan sebagainya, tunanetra dan sebagainya. Ada grahita juga. Lah kok mereka berjodoh juga ya? Iya, yang lucu yang tunagrahita ya. Apa Mas Arif kalau tunagrahita itu mental ya? Iya, iya. Mental ya? Ada keterbelakangan mental ya? Jadi macam-macam tuh, ada yang di situ tuh ada yang autis, ada yang ADHD, ada yang autis, ada yang pokoknya yang masalah dengan mental gitu ya. Terus ada yang cerebral palsy juga gitu. Tak kirain lagi apa, berdua mojok gitu. Kebetulan kita lagi ngisi juga di situ. Terus lagi mojok tuh senyum-senyum begini-begini gitu ya. Senggol-senggolan gitu kan, senyum-senyum. Oh, ternyata mereka itu sebentar lagi mau menikah. Masya Allah, tabarakallah, kan kalahkan kalian yang normal kan gitu ya. Allah berikan rasa cinta itu pada mereka. Lalu mereka saling mengasihi, mencintai, lalu orang tuanya melihat, ya udahlah, yuk kita nikahin ya. Kalau sekarang mudah-mudahan udah menikah ya, karena waktu itu tuh sekitar 5 sampai 8 bulan yang lalu nih. Kita belum dapat kabar lagi update-nya gimana. Itu loh yang kondisinya terbatas. Ya. Luar biasa kan, Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi, saya pernah berkunjung ke sebuah pesantren tunarungu yang ya otomatis tunabicara gitu ya, tunabicara. Mereka itu ketika mengungkapkan sesuatu dengan orang yang disukai itu ya kayak gini-gini. Oh iya. Termasuk hafalan Quran ya. Ketika mereka sholat juga gitu. Iya. Imamnya Allahu Akbar, ngangkat tangan dia tuh gini. Kayak gini-gini. Ungkapan rayuan-rayuan kepada perempuan ketika jatuh-jatuh juga sama gitu ya. Dan ternyata mereka apa ya? Ikhtiarnya itu ya hanya terbatas seperti itu, ternyata menikah juga. Berjodoh juga. Betul. Beberapa di antara mereka sudah punya anak, ternyata anaknya normal. Bisa mendengar, bisa ngomong akhirnya gitu. Banyak juga di IG gitu yang juga mereka berbagi konten tunawicara ya, dan ternyata bahagia-bahagia aja gitu ya. Makanya itulah yang harus kita jaga, itu adalah konektivitas kita kepada Allah. Apapun kondisimu sekarang, ketika kalian merasa, teman-teman merasa bahwa ikhtiarku udah mentok teh, pasti masih ada yang bisa diikhtiarkan. Zikirmu, fikirmu, bagaimana? Karena kalau kita pakai frameworknya Darut Tauhid nih ya, 3 dimensi hal yang bisa membuahkan kesuksesan adalah zikir, fikir, dan ikhtiar. Zikirnya bagaimana? Udah oke, juga udah mentok, udah di level tertinggi, maka fikirnya bagaimana? Fikir itu bagian dari strategi kita untuk mendapatkan jodoh. Lah kalau misalkan strategi kita itu untuk dapetin jodoh cuma ngumpet aja di dalam kamar, kan nggak mungkin juga. Kecuali kalau ngumpet di dalam kamar sambil aktif bersosial media, itu masih ada peluang ya. Sampai ngobrol sama calon mertua. Itu kan masih belum, tapi ini nggak ngapa-ngapain ya, ada cuma meratapi nasib, ya Allah kenapa ya hidupku kayak gini, orang lain kok udah, itu ya udah gitu, nggak ada ikhtiar apapun, tidak sedang memikirkan apapun, berarti nggak produktif begitu ya. Terus kalau yang ketiga adalah zikir, pikir, ikhtiar. Ikhtiarnya sampai mana, di mana, apa yang bisa kita lakukan? Ikut SCAI, nih kan, itu ikhtiar kita, ya itu bisa jadi juga, karena berapa puluh jodoh yang sudah bertemu di SCAI, itu juga ikhtiarnya mereka ketemu di SCAI, yang ikhwannya lulusan SCAI, yang akhwatnya lulusan SCI gitu. Berapa? Ada yang janjian bareng kan, calon pengantin dan janjian bareng gitu, ada juga yang seperti itu gitu ya. Ya monggo silahkan, kan kita sedang berikhtiar menuju pernikahan yang lebih baik. Ada juga yang sedang dikompor-komporin oleh kita.
Ya, ada lagi kompor-kompor ini, kakak-kakak yang ada di sini nih ya. Kakak moderator nih. Di roasting aja. Jadi begitu ya teman-teman Salahnya ya. kenapa jadi senior? Jadi itu Mas Reksa langsung off cam. Ya jadi begitu teman-teman. Jadi sekalipun ikhtiarmu yang katanya menurutmu udah nggak ada jalan lain lagi, coba deh lebih ridho lagi terhadap ketetapan Allah, nanti pasti Allah akan kasih ilham. Kamu belum melakukan ini. Ya. Jadi itu teman-teman, jodoh itu ya nunggu, memang bisa nunggu. Dengan kondisi kira-kira 4 poin ini ya. Silakan teman-teman raba apakah teman-teman berada di posisi 4 poin ini, minimal salah satunya gitu ya. Kalau salah satunya ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Kita ada sesuatu yang memang di luar jangkauan sinyal, jangkauan kita maksudnya gitu ya. Ya udah, kita nunggu aja. Nunggu itu maksudnya bukan kita rebahan, kemudian kita pasrah, enggak. Yang dimaksud nunggu itu kita tetap berdoa, kita tetap tawakal, kita tetap optimis dan yakin, memasrahkan urusan ini sama Allah saja. Ya Allah, terserah engkau lah. Aku fokus untuk hafalan. Aku fokus untuk ngopeni pesantren. Aku fokus untuk merawat orang tuaku. Persoalan jodoh, aku serahkan kepada engkau. Engkau beri kapan? Engkau beri yang seperti apa? Warnanya apa? Dan sebagainya, speknya apa? Mereknya apa? Kira-kira kayak gitulah. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi teman-teman, next, jodoh itu juga bisa nyari. Bisa jadi jodoh itu nggak harus nunggu, atau jangan sampai nunggu ya. Jangan sampai kita berpangku tangan, semuanya apa kata Allah saja. Iya sih, tapi pakai sebuah pergerakan. Ya, kayak ibaratnya gini ya. Kalau teman-teman nunggu bis datang, zaman bis nggak sih? Aku nunggu Gojek datang deh lah ya. Sekarang nggak zamannya bis, nggak zaman kayak kita bis bis jalur gitu. Kalau di Jogja tuh ada bis jalur, di Bandung ada bis kota, nunggu angkot datang gitu kan. Pasti kita sambil melakukan sesuatu kan, sambil baca buku lah. Kalau misalkan nunggu gokar datang sambil ngeliatin dia udah sampai mana mapnya. Kalau deket aku mau keluar, berarti ada sesuatu yang dilakukan, nggak diam mematung terus pasrah gitu aja. Ya, itulah kurang lebihnya. Nunggu jodoh itu, dan ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jodoh itu nyari juga. Ya. Kudu nyari. Bahkan kita ya wajib nyari, wajib ikhtiar untuk mendapatkannya gitu. Kalau dirimu pertama kita kan oleh tipe jodoh tertentu. Enggak bisa. Contohnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Jadi bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu apa ya? Lebih Terjawab. Udah Aisyah, Siti Aisyah. Nggak pakai Siti. Jadi Najmuddin Al-Ayyub ini sudah berkali-kali dita'arufkan, diperkenalkan dengan kenalin semuanya. Ya, yang idola-idola gitu, yang primadona gitu. Tapi ternyata selalu gagal dan selalu menolak. Gitu. Beliau tidak pernah berhenti untuk mencari, pencarian. Yes. Akhirnya kemudian orang-orang istana, senior-senior sana, penasihat-penasihat kerajaan sampai sumpek dan nanya, janjane iki njaluk sing piye to, maunya kayak gimana sih? Udah dikasih yang cantik nggak mau gitu. Akhirnya jawabannya apa? Aku hanya akan menikah dengan seorang perempuan yang bisa mendidik anakku untuk membebaskan Al-Aqsa. Aku hanya akan menikah dengan seorang perempuan yang bisa mendidik anakku untuk menjadi pembebas Al-Aqsa. Itu visi yang tidak sembarang perempuan akan bisa menjalaninya. Tidak sembarang orang ngerti dengan hal seperti itu. Ngapain Al-Aqsa dibebaskan gitu ya. Kita nyari selamat aja, self love kan, kita orang mencintai diri sendiri, ngapain kita nggak? Itulah makanya lain kali kita bahas tentang self love dan dari menurut pandangan Islam ya. Ternyata kalau di Islam itu bukan self love ya, tapi loveless gitu. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pada suatu ketika beliau duduk-duduk di emperan masjid gitu, di balik tirai bagian akhwat
itu ada akhwat juga di sana. Akhwat yang sedang dinasihati oleh pamannya, gitu ya. Bunyi nasihatnya kira-kira sama dengan kata-kata yang selalu diungkapkan oleh senior-senior, paman-paman kepada Najmuddin Al-Ayyub. Ya gimana toh kamu itu mau jodoh yang seperti apa? Kok nggak mau nikah-nikah toh, Nduk? Gitu kira-kira kalau Jawa gitu. Kata akhwat ini, saya tidak mau menikah kecuali dengan laki-laki yang bisa mendidik anaknya untuk membebaskan Al-Aqsa. Nah, itu. Akhirnya ketemu juga. Kaget Salahuddin, sampai itu Najmuddin ini loh. Ada juga akhwat yang kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, mereka berdua pun dipertemukan dan pernikahan yang penuh barokah pun terjadi hingga lahirlah seorang laki-laki yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Ya orang yang membebaskan Al-Aqsa. Nah, gitu. Kalau kita punya visi seperti ini, tapi ya nggak setinggi itu ya. Jangankan Al-Aqsa kita. Yang sayang sama keluarga aja misalkan gitu. Aku mencari jodoh yang sayang sama keluargaku, yang sayang sama orang tuaku. Kebetulan aku anak tunggal gitu kan ya. Oh, itu pengalaman pribadi teman-teman ya. Jadi satu yang dulu Teteh ucapkan pada Allah adalah enggak satu ya, beberapa, minta yang laki-laki, iyalah ya, laki-laki solih yang ilmunya lebih banyak dibandingkan ilmu yang saya pahami, yang ilmu agamanya lebih banyak yang dibandingkan yang saya pahami. Yang kedua adalah yang sayang sama mama sama papa, karena kan anak tunggal, nggak punya siapa-siapa. Terus udah gitu papa milihnya Kang Yazid, ya udah selesai gitu. Ya udah nikah gitu ya. Jarak kita kenalan ta'aruf sampai menikah tuh cuma 5 pekan. Ya udah alhamdulillah gitu. Jadi visi ya. Kalau kita punya visi, impian tertentu yang spesifik, ya mau nggak mau kita harus ikhtiar nyari. Kalau kita cuma nunggu, ya sudah dapatnya kan apa adanya. Ya sudah dapatnya itu ternyata tetangga belakang rumah, ya sudah apa boleh buat. Ya sudah gitu. Jadi tetap kita harus nyari kalau kita punya impian tertentu. Menjadikan keluarga Qur'ani, anak-anak hafidh-hafidhoh gitu ya. Ya sudah minimal kita nyari istri yang hafal Quran atau dia banyak hafalannya, dia telaten ngajari anaknya menghafal. Kita nyari seorang suami yang visi Qur'annya juga tinggi gitu ya. Gitu. Oh ya, nggak neko-neko lah teh, sama yang penting dia mah sholat aja 5 waktu, nggak pernah telat. Iya, kita juga pernah punya pengalaman sama yang seperti itu. Ketika ibunya meminta, sing penting tuh ya, mantuku itu adalah yang sholatnya nggak pernah ketinggalan. Ya udah Allah kasih itu, nggak kaya nggak apa-apa. Yang penting dia mau sholat, ternyata Allah kasih itu ya. Kita juga pernah punya menjodohkan orang yang seperti itu dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Ya udah dapatnya itu, udah selesai. Yang kedua adalah kita itu harus nyari teman-teman, tetap harus ikhtiar maksimal. Kalau kita memang punya target waktu. Kamu nanya kapan nikah? Ya. Terus kita nggak kuat, bukan nggak kuat, kita merasa bahwa itu terpantik gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu ya. Udah baper jadinya ya. Terus kita mentarget waktu, pokoknya nanti bulan Syawal kita harus menikah. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa rebahan di rumah, kita hanya berdoa-doa, minta jodoh sama Allah, nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus bangkit, kita tetap harus ngeling sana sini. Bagaimana caranya biar bulan Syawal itu kita bisa dapat jodoh seperti yang kita cita-citakan gitu ya. Atau kalau nggak target waktu, ada kriteria khusus ya, kriteria khusus yang memang kita impikan dan itu harus ada. Itu juga sah-sah saja menurut kita, monggo saja nggak apa-apa, bukan terlarang gitu, nggak tabu juga itu. Misalnya apa misalnya? Kriteria itu misalnya pesanan dari orang tua ini ya. Saya pengen jangan jauh-jauh, pokoknya bawa cari suami yang mau tinggal dengan mertua. Kita, dengan kita. Atau orang tua pengennya suamimu itu sama-sama suku Jawa. Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, karena ini adalah pesanan orang tua, keinginan orang tua yang sah-sah saja ya, syar'i juga. Ini kan nggak ada pelanggaran di sana. Ya sudah, berarti kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya adalah ya, nyari suku Jawa seperti keinginan orang tua, seperti itu. Nggak bisa kita terus apa adanya, itu nggak bisa gitu ya. Nanti kalau kita pasif, nanti dapat yang tidak sesuai dengan pesanan orang tua. Selama pesanan itu baik, ya nggak apa-apa dan tidak merepotkan, dituruti saja karena ini bagian dari cara orang tua mengamankan anaknya, mengamankan mantu dan anaknya. Pasti ada alasan kenapa harus jangan yang jauh-jauh gitu kan ya. Ya ternyata mahal ongkosnya gitu, bisa jadi kayak kita tuh rasa khawatirnya tinggi, atau
Ingat, orang tua itu punya feeling, apa namanya? Bukan feeling, Intuisi. intuisi, lebih dari feeling ya. Ya nggak tahu, udah pokoknya ngikut aja deh. Gitu, ngikut aja karena ada kebaikan insya Allah dari ketika kita manut sama orang tua gitu. Selama itu tidak bukan hal yang menyimpang ya. Jangan tapi hal digugat yang- nanya kenapa harus begitu. Nanti dijawab lagi, kamu nanya. Gitu. Ya. Poin yang keempat, teman-teman. Kita itu harus nyari ya jodoh itu kalau kita berada di lingkungan pergaulan atau link atau koneksi yang memang akhlaknya tidak ideal. Kondisinya itu tidak ideal banget buat kita. Ada sih jodoh di antara mereka itu. Anaknya teman kantor, temannya teman-teman kantor, circle kita juga ada yang suka sama kita, ada yang ngajak ta'aruf dan sebagainya. Tapi ini adalah mereka itu bukan orang-orang yang dari segi akhlak, dari segi visi ke depan, dari segi apalagi ya, planning, perencanaan, enggak banget. Gitu. Apakah kita iya saja seperti itu? Tetap kita harus ikhtiar. Kalau bisa ya jangan seperti itu. Orang dia sholatnya aja masih belang-belang. Terutama itu ya yang jadi patokan. Jadi kita harus punya kriteria yang saklek. Ya, dia punya jejak masa lalu yang belum selesai, jejak keburukan gitu ya, entah narkoba atau apa. Cari aja di jejak digitalnya ya, kayak apa ya. Coba dilihat jejak digital dia gitu. Dia suka posting-postingan, suka peluk-pelukan sama cewek atau enggak, atau cowok gitu kan. Nah, kita bisa lihat seperti apa kualitas diri dia gitu. Ya, lingkungan yang mungkin mereka memungkinkan berjodoh dengan kita, bahkan mereka ngejar kita atau ngajak ta'aruf kita, tapi berhubung itu bukan sesuatu yang kita inginkan ya. Bukan jodoh yang baik buat kita, ya sudah, kita harus tetap ikhtiar nyari. Maksudnya nyari selain dia gitu loh. Enggak terima-terima aja gitu. Enggak semurah itu diri kita gitu. Tetap perjuangkan kriteriamu gitu. Terutama yang agama tadi ya. Ya. Jangan yang diperjuangkan, jangan yang cantiknya, jangan ya itu tambahan aja, syukur-syukur kamunya ngerasa cakep enggak gitu ya. Biasanya begini, mohon maaf, aku ngerasa cantik makanya aku nyarinya yang cakep, atau laki-laki juga ngerasa cakep, kepedean, maka nyarinya yang cantik gitu. Kalau kan. laki-laki itu bukan merasa cakep sih, alasannya lebih rasional, yaitu memperbaiki keturunan. Gitu ya, atau biar nggak malu dibawa pergi kemana-mana gitu ya. Ya cewek juga punya alasan kayak gitu kan gitu, tapi bisa kalah itu sama orang yang humoris. Poin yang keempat, teman-teman, jodoh itu tetap harus nyari, tetap harus ikhtiar. Kalau memang kita punya keterbatasan yang berisiko untuk tidak diminati, ya maaf saja. Ya Allah, emang kayak gimana yang dinikmati ya Allah itu bahasanya. Jadi memantaskan diri itu tetap penting. Memantaskan diri itu penting. Misalnya apa ya? Kayak kita ini akhlaknya masih kayak gitu. Berkomunikasi dengan orang tua aja belum bisa. Gimana nanti mau menghadapi mertua? Apa nggak setiap hari berantem? Jaga bau badan aja nggak bisa. Jaga badan yang bersih aja nggak bisa, masih bau gitu ya. Ganti celana dalam aja belum bisa, tuh. Belum tahu tuh. Mohon maaf teman-teman ya. Saya sering tanya pada saat kelas apa itu malam pertama, kelas malam zafaf itu, fikih malam pertama ya. Ketika saya tanya kalian satu hari ganti celana dalam berapa kali? Laki-laki. Laki-laki. Seminggu sekali gitu ya. Set A, set B gitu. Yang kayak gitu aja belum bisa. Maksudnya kita masih punya begitu banyak keterbatasan. Punya banyak hal yang kita nggak aware ya, nggak peduli. Kalau keterbatasan seperti ini masih gampang lah diperbaiki dulu. Keterbatasan yang lainnya adalah misalnya kita ini skill. dalam hal skill gitu ya. Perempuan misalnya dia itu merasa tidak mandiri dalam hal ekonomi, dalam hal kasbi gitu. Kemudian dia berharap dapat jodoh yang minimal bisa menghidupi dia, menanggung hidup dia, tidak menjadi tulang punggung, tulang rusuk yang tidak menjadi tulang punggung. Memastikan bahwa nanti jodohnya itu bisa menafkahi dia. Itu kan butuh ikhtiar. Butuh tidak sembarang laki-laki yang melamar dia gitu. Ya sejelek apapun tampangnya, apalah pokoknya. Yang penting tujuan dia untuk mendapatkan orang yang bisa menafkahi dia, itu dia dapatkan. Itu pasti butuh ikhtiar juga. Minimal ikhtiar memilih ketika laki-laki itu pada berdatangan. Gitu. Nah ini contohnya bahwa selama kita punya banyak keterbatasan yang berikut tidak diminati orang. Gitu. Ya sudah kita tetap berikhtiar. Minimal berikhtiar untuk memperbaiki keterbatasan kita. Minimal seperti itu. Gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana? Jodoh itu harus cukup nunggu saja atau harus nyari? Gitu. Kombinasi keduanya.
Kombinasi keduanya. Iya, silakan di slide yang terakhir sekarang teman-teman. Segera tentukan level kalian. Ada di mana? Ada di mana? Apakah kalian itu termasuk orang yang sebaiknya nunggu? Seperti Imam siapa tadi? Imam Malik? Imam Malik. Atau kalian tipe Imam Syafi'i yang memang harus ikhtiar? Gitu. Nyari. Mana yang lebih benar? Ya dua-duanya benar, Ya. sesuai dengan kondisi dan makomnya, gitu ya. Kalau saya dulu memang termasuk orang yang nyari sebenarnya, Ya. sama-sama nyari, tapi sebelumnya saya merasa bahwa saya itu cukup nunggu saja. Gitu. Saya cukup dengan dakwah, ngajar ngaji TPA, ngajar sana sini dan sebagainya. Akhirnya ditawarin orang. Gitu. Ketika ditawari, tetap aja saya harus ikhtiar. Ya, tetap aja ya. Tetap aja saya harus ikhtiar gitu, karena Ya sama dong berarti kita ya. sama-sama nggak nyari sih, cuma ditanya orang gitu, kamu udah mau nikah? Yo, mau yang kayak gimana? Ya pokoknya sayang sama mama sama papa, udah bilang gitu kan, udah gitu ya, udah tak kenalin ya, ya udah. Cuma ditawarin ya, udah. Jadi yang lebih penting dari kita ini tipe nunggu atau tipe nyari, makomnya makom orang yang nunggu atau makom orang nyari adalah dua-duanya tetap butuh ilmu. Nah, Dua-duanya tetap butuh belajar gitu ya. Dua-duanya butuh daurah-daurah, butuh pelatihan-pelatihan, butuh kajian-kajian, butuh latihan. Jadi ilmu itu juga harus diaplikasikan, jangan hayohwe nyari ilmu gitu ya. Setiap YouTube dilihat, tapi kita nggak ngaplikasiin. Ya Allah, buat apa itu bisa jadi apa katanya istilahnya tsunami informasi. Informasi masuk tapi nggak ada yang kita aplikasikan. Ya kan, bukankah keberkahan ilmu itu didapat karena dia mengamalkan atau mengajarkan? Ya apa sih hadisnya? Mengajarkan ya, mengamalkan juga kan dua-duanya ya. Artinya memang tanggung jawab nih, udah ikut webinar malam ini berarti harus tanggung jawab belajar untuk mengaplikasikan. Al ilmu bila amalin, kasajarata bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu. Ya. Jadi kalau pohon jati nggak apa-apa, nggak berbuah ya kayunya. Jadi tetap ya keberkahannya itu terletak pada bagaimana kita mengamalkannya dan bagaimana kita menyebarkannya. Ya, jangan jadi seperti tukang ikan ya teman-teman ya. Jadilah seperti seorang chef gitu. Tukang ikan itu hafal, tahu macam-macam ikan harganya. Tapi nggak tahu harus. Tapi mau diapain ikannya nggak ngerti. Kalau chef itu sekedarnya aja tentang ikan, tapi dia pandai memasak dan menghidangkannya menjadi makanan lezat gitu ya. Itu ilmu yang diamalkan maksudnya. Gitu. Banyak orang hafal tentang fikih munakahat, hafal macam-macam buku sekian, kajian sekian kali diikuti, tapi dia tidak mengamalkan. Ya jangan sampai seperti itulah nanti. Makanya kita tetap butuh motivasi, kita tetap butuh berteman, kita tetap butuh berada di circle yang saling menyemangati kita untuk mengamalkan tadi. Itu sebagai pemantik diskusi, Mas Arif. Ini siapa Mas Arif? Ya, Mas Arif. Oh iya. Kita kembaliin dulu ke Mas Arif nih ya. Ada info apakah atau ada pertanyaan apakah? Ya, terima kasih ya Kak dan juga Teteh ya, teman-teman semuanya ya yang mengikuti vlog pada malam hari ini. Apakah kamu termasuk yang mencari atau yang sedang menunggu? Nah, Mas Arif lagi tipe yang mana nih? Saya dua-duanya Teh. Oke. Lagi ikhtiar, lagi nunggu juga ya. Oke, bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada Kang Yesi dan juga Teh Dery, silahkan siapkan pertanyaan ya. Boleh raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan untuk open mic, atau mau chat langsung ke salah satu admin, tanya admin, silahkan bisa chat secara japri ke situ, atau pertanyaan secara umum di kolom chat juga boleh. Namun, ya sebelum teman-teman bertanya, silahkan boleh menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, boleh raise hand terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah video persembahan dari panitia. Silahkan diputar. Ya, ini sedang nge-play ya di laptopnya. Deng deng deng. Ya. Selamat menyaksikan. Tahu nih, namanya bunga matahari kecil.
segitunya amat sih, Neng, merhatiin aku. Kenapa? Terpesona ya? Atau lagi mikirin sesuatu kamu? Kamu, Vi, kenapa? Dan nih, kalau kayak gini jawabannya, fix. Ini mah ngelamun. Ngelamunin apa sih, La? Bentar. Jangan bilang kamu ngelamunin suami orang yang udah bahagia sekarang. Nggak gitu sih. Cuma kan kalau aku jadi nikah sama dia kemarin, pasti aku bahagia sekarang. Emang sekarang kamu nggak bahagia, La? Bahagia sih, tapi kayak kurang aja gitu. Mungkin karena belum nikah kali ya. Gini-gini, La. Bahagia itu bukan karena kamu jadi nikah apa enggak. Lagi pula gimana kamu ngebahagiain orang lain kalau kamu sendiri masih mengharapkan kebahagiaan itu datang bukan dari diri kamu sendiri. Chris ya? Oke. Halo, Assalamualaikum. Kenapa, Sat? Waalaikumsalam warahmatullah. Jun, posisi lagi di mana nih? Biasalah, masih di kantor. Kenapa emang? Ya Allah, rajin banget jam segini masih di kantor. Gini Jun, mau ngobrol agak serius nih. Hah? Serius? Tumben. Ada apa emang? Gini, jadi kemarin temennya istri cerita. Katanya, dia minta dicariin untuk jodoh. Nah, aku kepikiran kamu nih. Kira-kira gimana? Gimana ya? Kayaknya nggak dulu deh, Sat. Soalnya gini, aku saat ini nih masih bingung ya soal kerjaan. Kerjaanku ini makin hari, bukannya makin kelar malah makin tambah banyak nih gitu. Jadi kebayang kan, kalau nanti aku punya istri, kasihan kalau harus aku tinggal lembur terus tiap malam. Udah sih, coba aja dulu. Lagian masalah kerjaan kan masih bisa dikomunikasikan di belakang. Bisa diatur lah pokoknya. Ya aku nanti coba pikirin dulu deh, soalnya gimana ya, saat ini aku bener-bener ya, aku bener-bener lagi fokus buat kerjaan dan aku belum bisa buat mikirin pernikahan. Baiklah, Juna kami si perfeksionis. Tapi besok kalau kamu berubah pikiran, jangan lupa gabar-gabar ya. Gampang lah, kamu kan temanku, Sat, santai aja. Oke, baiklah kalau begitu selamat berlembur, selamat berdeadline Ria. Ya, thank you Sat. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih, admin. Itu tadi sedikit gambaran ya terkait dengan mungkin relate dengan mencari atau menunggu ya. Itu ada di IG SCI, Sekolah Calon Ibu. Ada 10 episode bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu akhir ceritanya atau seperti apa nanti kelanjutannya, bisa diikuti juga di IG Sekolah Calon Ibu ya. Tadi pemeran cowoknya mirip mukanya dengan saya ya kebetulan. Oke, selanjutnya mungkin peserta teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan langsung atau mungkin melalui kolom chat juga saya persilahkan. Mungkin sudah ada yang masuk ke admin gitu. Oke, ini ada dari Mbak Khairani. Apakah Mbak Khairani mau menyampaikan langsung atau saya bacakan saja? Oke. Akang dan juga Teteh ini izin bertanya ya dari Mbak Khairani. Bismillah, Afwan Teh izin bertanya, Akang dan juga Teteh.
sebelum menentukan diri kita harus menunggu ataupun mencari dari mana kita bisa mengetahui bahwa diri ini memang sudah siap dan layak untuk menikah. Dari mana? Silakan Akang dan juga Teteh boleh dijawab. Dari mana caranya menentukan bahwa kita sudah layak atau nikah atau belum? Jawabannya ada di web love series setelah ini. Ada 10 tanda kesiapan kita untuk menikah. Tunggu aja, nanti kita akan share waktunya kapan saja. Kita akan adakan 10 web love series yang isinya adalah 10 tanda kamu sudah menikah atau belum. 10-10-nya kasih bocoran dong gimana? Kasih bocoran satu aja gimana? Satu, ya, kamu sudah mandiri. Nah, itu udah. Apa sih kriteria mandiri itu? Kita akan mulai hari Selasa besok, insya Allah ya, Mas Arif ya. Kita akan dibersamai oleh Mbak Ayu Rahayu Radeksa ya. Beliau adalah alumni SCI, lupa, SCI 5 apa SCI 4 ya. Perempuan yang cukup mandiri dalam segala hal. Beliau akan membedah apa sih yang harus disiapkan, kemandirian apa yang seperti apa. Jadi kita pilihkan narasumber-narasumber yang memang sudah sesuai mumpuni, dengan 10 tema ini. Sesuai dengan 10 tema ini. 10 tema ada yang tanda-tanda kita siap nikah. Ya, ada yang memang belum menikah kayak Mbak Ayu juga belum nikah ya. Tapi dia cukup mandiri dan punya hal yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat semua, terutama yang akhwat-akhwat di sini dan yang ikhwan, semoga tidak salah, tidak kalah dirinya, karena biar nggak salah memposisikan diri, nanti tuh kalian akan jadi tulang punggung. Jadi nyarinya itu adalah tulang rusuk. Jangan nyari perempuan yang bisa jadi tulang punggung gitu kan ya. Dan perempuan juga nyarinya adalah laki-laki yang tulang punggung banget, yang benar-benar bisa jadi tulang punggung gitu ya. Kita akan bahas itu gitu, Mas Arif. Oke, terima kasih Teteh. Ya, singkat padat dan juga silakan Mbak Hairani ya. Pokoknya follow teman-teman yang punya IG, ada di informasi di Sekolah Calon Ibu ya. Di situ ada 10 series, nanti teman-teman bisa ikuti 10 tanda kamu siap menikah ya. Ada 10, mantap banget kan? Bisa teman-teman ikuti. Dan juga kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, sama-sama Mbak Hairani. Ini langsung dari penanya misteri ya, lewat admin. Pertanyaan pertama, ini untuk Akang dan Teteh, siap ya? Kayak kuis aja nih. Mana yang harus saya dahulukan, Akang Teteh ya? Calon yang saya ikhtiarkan dan sesuai keinginan saya, yang sudah saya kenal dan saya yakin dengan dia, atau jodoh yang dipilihkan oleh orang tua yang saya belum kenal dengan dia dan belum yakin dengan dia, tapi saya berusaha taat kepada orang tua. Wih, kayak di film-film nih. Monggo Akang Teteh. Baik, teman-teman. Mana sih sebaiknya jodoh yang sudah kita kenal atau jodoh yang belum kenal gitu. Kelebihannya kalau sudah kenal adalah kita sudah tahu dan yakin kepada dia. Yang belum kenal, kelebihannya adalah dia pilihan orang tua. Nah, kira-kira pilih yang mana ini? Kita dulu udah kenal belum sih? Belum. Tahu tapi nggak kenal. Ya saya tahu kalau itu namanya Kang Yazi, tapi nggak kenal sih siapa dia. Saya tahunya dia itu adalah seorang ketua apa sih dulu punya ada paguyuban ya gitu ya, paguyuban lah, sebuah paguyuban di desa. Saya tahunya beliau itu seperti itu, udah gitu aja, tapi nggak kenal dia orang mana, dia anak berapa tuh nggak kenal. Ya. Jadi pilih mana ya, calon yang sudah kenal dan kita yakin, atau calon pilihan orang tua tapi kita nggak kenal. Nah, kalau menurut saya pertama-tama ini sebuah pilihan yang cukup bikin bingung. Sehingga kita harus memilih salah satunya gitu. Maka yang pertama-tama seharusnya adalah kita bertanya sama Allah gitu. Yes. Sama-sama rahasianya sebenarnya. Meskipun kita sudah kenal, kita sudah yakin, tetap kita sulit ditanya dasar keyakinan gitu dari apa. Dari ini track record kebaikan dia, dari cakepnya dia, dari kesungguhan dia dan sebagainya gitu. Ya itu kan hari ini dia sungguh-sungguh. Kita nggak tahu ke depannya dia masih sesungguh itu atau tidak gitu ya. Masih sebaik itu atau tidak gitu ya. Kelemahannya kalau pilih yang pertama ini,
sedangkan orang tua sudah punya pilihan yang lain adalah nanti kalau terjadi apa-apa biasanya orang tua nanti akan mengungkit gitu. Ya, kamu dulu dijodohkan sama yang itu nggak mau, sekarang sama yang ini bermasalah. Nah kayak gitu. Itu risiko. Kalau kita pilih yang ini, tetap pilih yang ini, ya bersiaplah dengan risiko itu dalam hal-hal tertentu ketika kita butuh orang tua nanti. Biasanya begitu ya, pada saat konflik suami istri itu, yang paling diingat pertama adalah orang tua biasanya. Itu hampir terjadi pada semua pasangan suami istri. Pasti nanti yang paling diharapkan untuk datang membantu, datang melerai, datang ngayomi itu orang tua. Kita rindukan itu orang tua. Nggak ada orang lain. Mau cerita ke tetangga ya malu juga. Ya. Nah, risiko itu ya monggo saja. Pilih yang opsi pertama, yaitu yang sudah kita kenal, tapi bukan pilihan orang tua. Yang kedua, risikonya kalau kita pilih orang tua adalah kita masih harus beradaptasi, kenalan dengan orang baru yang belum tentu kita cocok juga. Nah, tapi nanti kalau ada apa-apa, kita ngomongnya ke orang tua lebih enak. Jadi risiko yang kita hadapi nanti ada Priska. Dari Dari cinta, ibu mertuanya. Ibu mertuanya itu cinta gitu. Sehingga sedangkan yang sudah kenal itu juga tidak menjamin baik nanti tetap akan baik. Sehingga tetap saya sarankan adalah kita bertanya sama Allah saja. Jangan terlalu percaya dengan kemantapan pribadi kalau itu bukan hasil dari istikharah. Kalau ternyata setelah istikharah tetap mantap yang ini ya sudah lanjutkan, tinggal langkah kita adalah meyakinkan kepada orang tua bahwa berdasarkan hasil istikharah dan semua kebaikan-kebaikan dia, hasilnya kayak gini. Mohon restu bahwa milih yang ini saja, yang pilihan sendiri saja. Gitu Mbak, menurut saya. Teh Dede ada tambahan? Setuju. Ya pokoknya libatkan, itulah makna melibatkan Allah di setiap situasi dan setiap kondisi ya. Jadi kalau kita itu yakin, walaupun kita udah yakin terhadap suatu pilihan, tapi berhenti sejenak, deskripsikan perasaanmu, konekkan hatimu ke Allah. Ya Allah, benar nggak ya dia itu yang saya pilih? Dialog lah dalam dirimu dengan melibatkan Allah. Tanya, jangan. Kalau orang Sunda bilang mah gurung gusuh gitu ya. Buru-buru memutuskan. Oke, udahlah dia udah cakep udah cocok lah, udah pokoknya nggak usah nyari yang lain lagi. Nanti kalau dipertimbang-timbangkan akhirnya nggak jadi katanya gitu ya. Ya kalau kita sudah melibatkan Allah mah nggak apa-apa, dipertimbangkannya itu dalam rangka kita sedang meyakinkan diri kita dan bertanya pada Allah benar enggak gitu. Minta petunjuknya sama Allah ya, jangankan isi hati yang sangat rahasia yang kita tidak tahu dari dia. Wong jenis kelamin yang sebenarnya ini aja masih tetap keliru. Oh iya, yang katanya pakai ta'aruf aja, pakai ta'aruf ya itu. Iya sih, udah kenalan, sudah dibedah semuanya. Ternyata salah. Jadi kalau manusia mah ada sisi-sisi bisa ngakalin lah ya, tapi kalau kita sudah minta sama Allah, connect-nya ke Allah, ya Allah akan membukakan semuanya. Ya, itu ya Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Oke, turun. Teteh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Iya, oke. Ini akan Teteh. Dalam proses mencari dan menunggu, sebaiknya apa saja yang perlu disiapkan ya Kang? Teh gitu. Langkah konkret apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjemput ridho dan kasih sayang Allah untuk mendekatkan jodoh terbaik kita? Ya kalau tanya langkah konkret apa gitu ya, segera aja daftar SCA SCI. Wih, betul banget. Simpelnya ya. Betul. Dan kita juga punya kelas, ini mahal banget ya biayanya teh. Kita juga punya kelas beasiswa loh. Pokoknya nanti aja. Kita punya program beasiswa. Buat teman-teman yang pengen ikut, buat teman-teman pembelajar, tapi di luar ongkos loh ya, beasiswanya hanya untuk uang biaya pendidikan aja. Kalau yang ternyata ada yang dari Aceh mau ikut, katanya saya dapat beasiswa, berarti saya pesawat enggak. Nah,
Iya, program beasiswanya untuk kelas gitu ya. Silakan tempat nginep nanti insya Allah ada. Insya darurat Allah. di pesantren kami, pesantren Nurani bisa. Pesantren Nurani pesantren ada. yang belum ada santrinya. Iya. Ada banyak bednya, ada 16 bed nanti. Nanti bisa nih gitu. Kalau bisa ternyata nih ya datangnya itu lebih cepat dari tanggal mau nginep atau dulu. Mau nginep dulu setelah selesai boleh gitu ya. Ada bed, ada kompor. Tapi kita nggak nanggung biaya perjalanan pesawat gitu ya. Jadi itu langkah konkretnya ya gitu. Dan sekarang biar bisa ikut SCSCI gimana caranya, kan masih sebulan lagi, masih ada waktu buat nabung lah ya. Dan ini nanti ada harga special price nggak sih di sini nih buat yang teman-teman yang ikut webinar ini? Nah ini nggak tahu tuh, nanti Mas Arif yang akan menyampaikan ya. Nah seperti itu ya, itu sih bahasa simpelnya ya. Tetapi satu hal yang harus teman-teman lakukan yang paling konkret banget adalah rukun iman yang keenamnya bagaimana? Apakah sudah betul-betul ridho akan ketetapan Allah? Takdir, qada dan qadar ya? Terkait takdir kan? Kan kalau kita bilang kamu percaya adanya Allah, kan rukun iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah ya. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Percaya nggak sama rukun iman yang selanjutnya? Percaya. Percaya nggak sama takdir? Percaya. Tapi kenapa masih marah-marah? Kalau Allah kasih sesuai yang nggak kamu sukain, nggak sesuai dengan hatimu, kenapa marah-marah? Kenapa menyesal? Kenapa overthinking? Nah, itu berarti tidak mengimani takdir gitu ya. Jadi kalau kita ingin Allah ridho pada kita, caranya adalah dengan kita ridho pada Allah gitu kan. Ya enggak. Radiyatan mardiyah. Kalau kita ingin radiyatan mardiyah ya gitu. Pengennya Allah itu ridho sama kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya caranya kita ridho dulu sama Allah gitu. Allah ngasih mekanisme istikharah ketika menentukan pilihan. Kita ridho pakai jalur itu ketika mengambil keputusan. Pakai jalur istikharah aja lah nanti. Allah menghendaki kita menikah nggak pakai pacaran kayak gitu. Chris dari Akang dan Teteh. Kang dan juga Teteh. Iya, sambil menunggu Akang dan Teteh kembali. Ya tadi ya, Mas Mbak mungkin yang bertanya. Setelah Akang. Ya, lanjut. Halo Akang Teteh. Masih nge-freeze ya? Iya, kayaknya deh. Sinyal. Iya, sinyal kayaknya. Ya. Oke. Kayak ditunggu sementara aja Mas Arif. Nah, iya Kang Teteh, alhamdulillah sudah kembali. Maaf. Jadi komitmen itu hanya bisa kita yakini dan kita percaya kalau sudah akad. Ya. Itu baru komitmen beneran. Ya. Ya, seperti cinta segitiga Steinberg gitu. Ya. Ya, itu yang kita yakini pakai komitmen. Komitmen. Itu ya, jadi jangan terkecoh. Mari kita belajar untuk ridho dengan mekanisme yang sudah Allah siapkan untuk mendapatkan pernikahan yang barokah dan penuh ridho Allah. Ya. Itu Mas Arif. Ya, siap akan dilihat Teteh. Langkah konkretnya ya daftar SCAI Camp. Ya. Iya. Lanjut, ada pertanyaan lagi kah? Mas admin ganteng. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh dan Kang Yazid, Afwan, saya mau bertanya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita berada di tahap mencari dan qadarullah di lingkungan kita ada yang sesuai dengan visi dan impian kita, apakah kita boleh berkomitmen terlebih dahulu secara personal dengan si calon atau harus melewati jalur ta'aruf terlebih dahulu baru berkomitmen dengan jalur pasangan tersebut? Bagaimana? Komitmennya nih kayak gimana nih? Aku nanti mau nikahin kamu ya. Tapi tunggu aku ya, 2 tahun lagi aku baru lulus sekolah. Mungkin gitu kan, jangan percaya main kayak gituan ya. Ikhwan, kalian ngegombal. Boleh nggak teh kayak gitu ya? Boleh aja silakan. Paling kalau nggak ditolak diapain? Ya, jadi apa ya? Hukum jatuh cinta itu boleh sebenarnya, karena rasa atau perasaan itu tidak bisa dihukumi, yang dihukumi tindakannya. Jadi hal perilaku tindakannya. Jadi kalau teman-teman merasa jatuh cinta nih sama aduh ada Mas Arif nih moderatornya Masya Allah tabarakallah, aduh kayaknya seneng banget ya Mas Arif. Ya nggak apa-apa kalau sebatas seneng, tapi ketika kalian menggerakkan jari-jari kalian ngontak Mas Arif,
Terus apa? Hei Mas Arif cakep deh, Mas Arif nikah yuk. Dah. Kalau Mas Arif dia bilang, ya ayo yuk sekarang yang nikah, nggak apa-apa berarti. Tapi nanti dulu deh, kita mendingan nunggu dulu, tapi terus tiap malam saling berkabar, udah terus chat-chatan, oh udah stop ya. Itu nanti pintu-pintu setan akan terbuka lebar dan setan akan menggoda kalian gitu ya. Tapi kalau ditanya apa rencanamu, apa keinginanmu dengan pernikahan ini, pengen dapat pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Ingat, sakinah mawaddah warahmah itu adalah hasil, adalah ikhtiar dari proses yang penuh berkah. Gimana mau penuh berkah kalau diawali dengan hal-hal yang nggak berkah? Kalau memang sudah seperti itu ya, dan ternyata istikharah kita pun mengiyakan itu kata Allah. Ya itu aja yang sudah kenal. Ya sudah dalam tanda kutip sudah komitmen tadi itu ya. Saran saya adalah biar kita terjaga dari hal-hal yang diinginkan gitu. Tapi belum waktunya. Langsung serahkan urusan ini kepada orang tua. Iya, jadi langsung datang ke rumah orang tuanya. Sekalian menguji. Kalau ternyata nggak mau dibawa ke meja orang tua, artinya itu no. 0%. Jadi gini ya, perempuan nih, kasih tahu ya perempuan. Semangat banget. Kalau ada laki-laki yang datang gitu ya, aku mau dong gitu kan, nikah apa ya, suatu saat aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu, tapi sekarang saya masih belum bisa. Perempuan jangan, iya deh nggak apa-apa, jangan begitu, jangan. Oke, kalau gitu kamu janjinya jangan sama aku, tapi janjinya sama orang tuaku gitu ya. Itu udah dalam tahap lamaran tuh ya. Ya, kalaupun bukan lamaran, tetap orang tua yang tahu, bapaknya. Benar. Bapaknya ya. Jadi kasarnya gini. Yes or no gitu ya. Iya. Tantangannya gini kepada seorang laki-laki itu, datangi bapakku atau pulang ke rumah ibumu. Nah, kayak gitu aja. Sore ini begitu. Alasannya semua macam-macam. Aku masih menyelesaikan kuliah, aku masih gini. Emang itu ya, emang laki-laki paling takut ya kalau disuruh ketemu sama bapaknya ya. Bikin deg-degan. Enggak. Kirain gitu kan, laki-laki tuh biasanya paling keder kalau disuruh ketemu sama panglima atau bapaknya perempuan. Kalau saya dulu kan mumpung belum suka, ditolak juga enggak apa-apa kan gitu. Ya saya kan dulu bilang gini, ya kalau emang mau ya datang aja ke rumah orang tua, tapi saya juga nggak tahu ya 50-50, ya kan? Apa susahnya datang? Apa bukannya datang, tinggal datang ngomong ke calon mertua, ditolak enggak apa-apa, belum suka juga kan? Ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ini nggak tahu yang nanya Ikhwan atau Akhwat, tapi buat Ikhwan mending ya kalau kamu langsung ngomong aja ke orang tua. Saya sarankan begitu. Ada satu lagi ini real nih, ada peristiwa yang real. Ada salah satu alumni SCA, dia itu jatuh cinta suka sama si Akhwat ini. Tapi Akhwat ini kan masih SMA dulu tuh. Terus Akhwatnya masih belum mau menikah saat itu karena dia mau mondok dulu. Ternyata dia mondok dulu kurang lebih setahun kalau nggak salah. Si laki-laki ini nggak tinggal diam dong. Si Ikhwan ini langsung mendekati ibunya. Lagi-lagi ibunya jatuh cinta. Terus akhirnya, udah kamu nikah kan. Akhwatnya pengennya gini, kuliah dulu katanya ke Jogja gitu. Dia kan dari Palu tuh ya. Ada nggak di orangnya ya? Izin ya. Senior itu gitu di roasting ya. Izin ya katanya, kata Akhwatnya, Bu, aku mau kuliah dulu di Palu gitu kan. Ternyata apa kata ibunya? Kamu boleh kuliah di Jogja, dari Palu ke Jogja itu kan jauh ya. Kamu boleh kuliah di Jogja, tapi kamu nikah dulu sama abang ini. Jadilah mereka nikah. Karena begitu. Atau ceritanya Ridwan Kamil yang ngedeketin dulu. Ya, Kang Emil itu kan ngedeketin dulu sama ibunya, bapaknya Teh Cinta, Teh Atalia gitu kan, ngedeketin dulu orang tuanya. Terus orang tuanya milihin, udah kamu gak usah sama yang lain, sama ini aja. Ya udah selesai gitu. Jadi daripada komit sama anaknya, mendingan menjalin komitmen sama orang tuanya. Ya, itu lebih selamat ya. Iya. Insya Allah lebih selamat, kemudian lebih beradab, dan dari penilaian kita ya, antara aku dan kamunya itu bagi Akhwat ternyata ya terutama ini sebuah ujian yang lulus gitu loh. Laki-laki itu salah satu tandanya kalau dia itu serius, pasti dia mau menjalin hubungan baik dengan calon mertuanya gitu. Ya, begitu juga dengan perempuan gitu. Pasti dia nggak akan canggung untuk menghadapi calon mertuanya. Tapi kalau zaman dulu namanya backstreet itu masih di jalan hai gitu. Masih itu kan ya, masih SMS-an. Oh enggak, zaman surat ya dulu. Zaman surat-suratan gitu.
Belum ada WA. Surat Al-Baqarah atau surat apa? Nah, itu seperti itu. Mas Jadi Arif, kalau jatuh cintanya tidak ada hukumnya, tidak dihukumi, tapi boleh. perbuatannya dikhawatirkan. Hal seperti itu. Nah, kalau bisa menjamin ya tidak apa-apa sebenarnya sih. Iya. Tapi itu tadi Hati-hati. setidak-tidaknya Udahlah. Soalnya nggak ngejamin ya, pasti aja saling koneksi. datangi ya. bapakmu atau pulang ke rumah ibumu, itu saja. Dan ketika jatuh cinta gitu ya, bersyukur, alhamdulillah Allah sudah menganugerahkan rasa cinta itu, dan jatuh cintanya sama lawan jenis kan ya, itu double syukur. Kalau ternyata Allah hadiahkan rasa cinta, tapi ternyata jatuh cintanya sama sesama jenis, itu harus banyak-banyak beristighfar. Gitu ya. Jadi bersyukur ya kalau jatuh cinta, jangan merasa bersalah dulu. Insya Allah itu baik, itu karunia dari Allah. Enggak semua orang pada saat yang mereka inginkan itu kemudian diberi rasa cinta. Iya gitu ya. Banyak Tetap pernikahan syukur. zaman sekarang, suami istri zaman sekarang ternyata enggak ada rasa cinta dalam pernikahannya. Makanya luar biasa ya. Gimana ini? Baik. Lanjut pertanyaannya, Kang Teteh. Ya, Assalamualaikum Kak. Mau tanya. Gini, misalnya kita menginginkan si fulan, apakah boleh kita menyebut namanya dalam doa kita, dan apakah itu termasuk salah satu ikhtiar? Ya Allah, semoga dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah ya Allah. Gitu, maksa banget lo jadi orang. Gitu. Kalau percakapan kita dengan orang kan nggak enak, kita juga maksa-maksa ya. Ya kurang lebih begitu. Kita nggak bisa dan nggak boleh mengintervensi Allah. Itu bukan masuk dalam ikhtiar yang disyariatkan ya. Ya nggak sih? Ya sebenarnya hukumnya tidak ada larangan sih ya. Nggak boleh, nggak ada larangan. Kita mengincar seseorang, tapi ingat bukan mendikte Allah ya. Nah, bukan mendikte Allah. Nanti ketika tidak dikabulkan oleh Allah, jangan sampai ciri-cirinya. Kalau kita mendikte Allah, berarti pada saat tidak dikabulkan itu kita kecewa. Kecewa dan putus asa, dan kita nggak mau berdoa lagi. Iya, terus akhirnya tidak mau berdoa lagi. Ternyata nggak makbul. Ternyata Allah cuekin kita. Gitu. Iya. Gitu. Ya, boleh aja, berarti nanti sholatnya itu sholat hajat, bukan sholat istikharah. Iya, gitu. benar. Nah, kalau setelah sholat hajat ternyata nggak didatang-datangkan, kata Allah bukan itu jodohmu, ya sudah. Harus siap. Gitu. Daripada kayak gitu, buang-buang waktu, sia-sia, buang-buang energi, mendingan gak usah kayak gitu ya. Kalau saya sih milih untuk tidak seperti itu ya. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan orang yang terbaik menurutmu, sesuai dengan maumu. Udah itu. Tapi aku boleh minta nggak? Boleh, jangan sebut namanya. Minta karakternya. Masalahnya kan Allah itu punya cadangan makhluk dengan nama yang sama. Banyak sekali. Saya minta Mas Arif jadi jodoh saya. Arif yang mana? Gitu kan. Datang suka tapi Arif-Arif yang lain gimana dong? Kayak cerita teman dong gitu. Teteh punya teman dia Mas Arif ya, dia itu minta dijodohkan dengan dokter. Nah, ya Allah semoga jodohku dokter ya. Tapi dia nggak nyebut spesifik dokter apa. Yang datang adalah dokter hewan. Ya udah gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa kan, bukan apa. Maksudnya tidak menginikan profesi, cuma dia tuh di situ sadar gitu kan. Ya Allah, saya kan aku salah ya, maksudku tuh bukan dokter hewan gitu, aku mintanya sama dokter manusia, dokter umum, tapi nggak apa-apa deh ya Allah, kau sudah menjodohkanku dengan dokter, kan dia memang bilangnya dokter gitu kan, seperti itu. Nah itu hanya sebagai reminder buat kita. Jadi makanya lebih baik itu ya, yang dirindukan itu adalah sosoknya, bukan kriterianya kriterianya ya, yang rajin sholat gitu, yang ngajinya bagus, yang hafal minimal setengah dari Al-Quran, boleh, nggak apa-apa. Yang penyayang anak. Mau kita minta ya sambil doa tuh sambil bawa list sampai 100 nggak apa-apa. Asal jangan disebut namanya si A, si B, si C gitu. Oke, baik. Akan juga Teteh. Tadi kayaknya yang bertanya nih Ahwat gitu ya. Oh ya Mbak gitu ya, di dunia ini kalau kata di TikTok itu, di dunia ini tenang aja ya. Nah, mungkin dia bukan jodohmu gitu. Nanti masih ada lagi yang lebih baik lainnya. Iya. Ini dari Ahwat lagi kayaknya Teh, jika ada Ikhwan yang datang melamar dan insya Allah dia baik dari keluarga yang juga baik, namun hati si Ahwat ini tidak ada kecondongan. Nah, bagaimana nih? Karena pada kondisi yang sama, si Ahwat ini mengagumi Ikhwan lain dalam diam, jadi dia mengagumi seperti itu gitu. Akan Teteh itu. Baiknya bagaimana nih? Apakah boleh menolak lamaran Ikhwan yang datang tadi? Karena dengan alasan, aku tidak ada kecondongan hati ke Ikhwan ini, tapi ke Ikhwan lain yang aku kagumi. Nah, bagaimana nih? Akan Teteh. Ya itu karena kamu punya kecondongan sama orang lain, makanya menolak. Mendingan dinetralin dulu hatinya. Ya, jadi gini ya, Mas Mbak,
salah satu bahaya bucin, Ha-ha. bahaya kita jatuh cinta belum waktunya itu adalah menolak pintu kebaikan, Nah, benar. menolak jodoh yang lebih baik Itu daripada benar. yang kita inginkan gitu ya. Ha-ha. Jadi ya itu sekarang ini fenomena orang pacaran, bukan yang seperti ini, yang lain, kasus yang lain. Ya. Orang pacaran itu salah satu bahayanya adalah dia itu menolak kebaikan orang lain, calon lain yang justru lebih baik daripada pacarnya benar-benar. sekarang. Gitu. Padahal yang lain juga berminat. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi karena dia sedang pacaran dengan orang, akhirnya tertutup dong kesempatan untuk menikah dengan orang yang lebih baik. Begitu dia nekat nikah dengan yang pacaran itu, akhirnya KDRT, akhirnya macam-macam baru nyesel. Gitu. Nah itu kami sering menghadapi kasus ini di meja konseling dan terapi. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, dia nyesel kenapa aku nggak terima yang dulu lamar, gitu. Aku malah sama pacarku ini, bahkan sudah zina duluan, kayak gitu. Itu banyak sekali pasangan seperti itu. Jadi kayak ibaratnya ini ya, kayak ibaratnya kalau dianalogikan dengan rezeki ya, kayak habis sholat subuh tidur lagi gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Kan habis sholat subuh harusnya jangan tidur lagi, biar rezekinya mengalir. Tapi karena kita tidur lagi, ya rezekinya terhalang. Ya. Sama pacaran juga kayak gitu. Kita pacaran, terus kita kayak seolah-olah menolak orang yang mau datang yang lebih baik. Kalau nggak pacaran tapi sekedar ada kecondongan dalam hati, kan tidak melakukan apapun. Nggak melakukan, bahkan dia pun nggak tahu. Nah, mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam gitu ya. Banyak-banyak istighfar ya. Sayang waktunya cuma buat inget dia yang nggak tahu dia inget kamu apa tidak gitu. Kata teman barusan, teman senior ini, senior aktivis 98 dulu. Jadi kalau bisa soal jodoh itu, jangan pusing-pusing mikirin calon jodohmu, biarkan calon jodohmu yang pusing mikirin kamu, katanya begitu. Jadi gimana? Cuek aja, jangan kita yang... Iya, kayak gitu. Kalau misalnya dia sudah tahu ya, begitu aja. Jangan pusing mikirin dia lah. Biarin dia yang pusing mikirin kita kalau bisa kayak gitu. Ya. Jadi gini ya, kalau ada laki-laki melamar, sedangkan dia itu akhlaknya baik, kata Rasulullah, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Bukan larangan, bukan haram menolak, tapi dianjurkan untuk menerima. Itu ditujukan pada para orang tua, bukan para akhwat, bukan. Pada para orang tua. Artinya apa? Orang tua itu ketika ada orang lain melamar anaknya, dia punya beban untuk mengikuti saran dari Nabi ini. Dia punya beban untuk lebih taat kepada Rasulullah gitu. Kalau akhirnya dia menolak, ya berarti dia kalau dia paham sunnah ya, dia akan merasa sangat mengingkari apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama jawabannya. Jadi mohon dipahami kalau nanti akhirnya orang tua memilih untuk mengiyakan. Kemudian yang kedua, sebenarnya alumni hati itu banyak. Jadi yang namanya orang dilamar itu di mana-mana banyak sekali yang belum move on dengan calon, dengan mantan, atau dengan bukan calon sih, ya seseorang yang ada di dalam hati ini dan belum bisa hilang. Itu banyak alumni sekali. hati ya, alias mantan. Akhirnya menjebak diri kita menjadi pasukan hijau kelepon. Ikatan jomblo kelamaan move on. Gitu. Move on. Ya move on. Move on kelepon dong. Ya. Jadi ya hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai jadi hijau kelepon gitu. Jadi ya sudah, yang namanya orang ngelamar, orang khitbah itu kan tidak harus dijawab malam itu. Boleh jawabannya ditunda, artinya silakan teman-teman bilang kepada pelamar, mohon tunggu, mohon 1 minggu atau 2 minggu, saya mau istikharah dulu, saya mau tanya sama Allah. Kalau kata Allah iya, saya akan jawab iya. Kalau kata Allah yes, saya jawab yes. Kalau kata Allah no, saya jawab nyuwun pangapunten. Apalagi kalau misalkan orang tua ya, kita melibatkan orang tua, jadi nggak sekedar melibatkan Allah tapi melibatkan orang tua. Udah keren banget, karena kan ketika Allah ridho, kalau kalian belum nikah nih ya, ketika orang tua ridho, Allah juga ridho insya Allah. Kalau sudah menikah nanti ridhomu ada terletak, ridho istri terletak pada ridho, jadi istri itu harus nyari ridhonya Allah, ridhonya suami biar Allah juga ridho gitu. Nah, saya pernah dapat nasihat dari seorang guru, dari Pak Cah gitu ya. Hati-hati kalian menikah karena cinta, karena kecondongan. Karena sesungguhnya cinta itu bisa berkurang, bisa bertambah, dan bisa hilang sama sekali. Ingat, cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa hilang sama sekali. Bayangkan kalau kalian menikah karena cinta dan kecondongan, suatu saat di perjalanan punya anak 1, punya anak 2, sedang hamil, cinta itu ternyata hilang. Kalian mau bercerai. Tapi menikah itu karena visi. Itu ya. Itu saran dari Pak Cak kepada saya.
Kalau teman-teman mengikuti, saya kira itu sangat baik. Gitu Mas Arif. Mantap. Ya, sedang meresapi. Mantap pakai ini Teteh. Ini kalah karena visi. Kalau cinta hilang gimana? Nah, gimana tuh? Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi, bertanya kepada Kang dan juga Teteh pada malam hari ini. Tentunya jangan lupa ya untuk ngikutin terus update dari kegiatan menuju SCI Camp ya di tanggal 30, 31 dan juga 1 Januari nanti ya. Teman-teman bisa mengikutinya. Ada informasinya di IG SCA dan juga SCI, Sekolah Calon Ayah dan juga Sekolah Calon Ibu. Mungkin itu saja Akang dan juga Teteh ya, sesi pertanyaan pada malam hari ini, tanya jawab pada malam hari ini. Ya, tidak semua mungkin bisa ditampilkan atau mungkin ada yang sama. Oleh karena itu, dari Akang dan juga Teteh, mungkin ada closing statement yang disampaikan kepada kami semua, seluruh peserta yang ikut pada malam hari ini. Monggo, silahkan. Baik, kawan-kawan semuanya, jangan khawatir. Jodoh itu sudah ditakar kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita makom yang nunggu, mau kita makom yang mencari, karena Allah sudah membuat takarannya. Kapan kita akan dipertemukan, dengan siapa dipertemukan, dalam kondisi apa kita akan dipertemukan, itu semuanya sudah dalam settingan dan desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhafu wa la tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah sedih kita. Kita pede aja, kita yakin aja. Pantaskan dirimu di hadapan Allah, cukup fokus itu saja, hingga Allah layak untuk mengabulkan doa-doamu, mengijabah doa-doamu, dan jangan pernah berpikir bahwa jodoh yang akan kita dapatkan hanya sebatas karena ikhtiarmu. Jodoh yang akan kita dapatkan itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang, selamat menunggu info yang akan disampaikan oleh teman-teman terkait SCAI, karena kita akan membuka program beasiswa yang seperti apa, tunggu saja infonya. Untuk memantaskan diri di hadapan Allah, keluar dari zona nyaman, berlatih untuk memutus rantai luka batin di dalam jiwa kita. Wallaahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Akang dan juga Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan juga Teteh dan juga teman-teman silahkan untuk beberapa menit, mungkin 2 menit, 3 menit yang berkenan untuk open cam. Mari kita berfoto bersama ya sebagai dokumentasi kenangan bahwa pada malam hari ini kita pernah bersama mencari ilmu, memantaskan diri di Weblove kali ini. Oke, silahkan yang mau open mic ya, mau pakai masker juga boleh, jangan pakai helm tapi ya. Oke. Silahkan menghadap ke kamera, tampilkan senyuman terbaik yang Anda miliki. Pada hitungan ketiga, silahkan admin siap-siap untuk mengambil gambar. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Iya. Ada berapa ini ya? Oh, 3. Lagi ya, 3 kali ya, biar semuanya ke screenshot seluruh pesertanya, silahkan. Siap-siap di slide berikutnya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Oke, ya terima kasih. Lanjut terakhir. Ya, silahkan bersiap-siap yang terakhir. Nggak ada yang open cam juga apa-apa. Fotonya atau namanya, lumayan lah. Siap, 1, 2, 3, senyum lagi. Ya, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih sudah berbagi senyuman di sesi foto ini. Oke, mungkin dari panitia atau admin ada yang mau ditampilkan nih, barangkali ada pengumuman yang luar biasa yang mau disampaikan kepada seluruh peserta pada malam hari ini. Ada yang mau ditampilkan kah? Poster-poster atau apa? Silakan. Iya, teman-teman, ini sesi pada malam hari ini sudah berakhir, 1 sesi. Nanti akan ada 10 serial ya, Weblove menuju SCAI. Silahkan teman-teman bisa mendaftar, kemudian nanti akan bergabung ke grup WhatsApp ya. Tentunya informasi itu ada di IG, Instagram Sekolah Calon Ayah dan juga Sekolah Calon Ibu. Teman-teman bisa ikuti di situ, akan ada 10 tanda bahwa kamu itu siap menikah. Ya, ini dia.
Present with Love SCI Camp, 10 tanda kamu siap menikah. Silahkan daftar di link yang sudah tertera. Itu ada di IG-nya SCI dan juga SCA ya, atau hubungi admin ganteng dan juga admin cantik untuk Ihwan dan juga Ahwat untuk mendaftar. Nanti bisa langsung diarahkan untuk bergabung ke grup WhatsApp dan akan langsung diupdate setiap informasi yang ada di situ. Ya, 10 tanda kamu siap menikah. Jangan-jangan kamu saat ini berada di salah satu tanda itu, atau jangan-jangan sudah ke 10 tanda itu. Wah, berarti kamu sudah, istilahnya sudah siap banget nih untuk menikah. Nah, itu silahkan diikuti. Ini free ya. Ini free Ihwan dan juga Ahwat ya. Nanti mekanismenya sama, kita akan mengadakan kelas melalui Zoom ya, sebuah kali pertemuan, teman-teman bisa ikuti, bisa daftar di situ, bergabung di grup WhatsApp. Oke. Lanjut Kak, ada lagi pengumuman apa yang mau disampaikan? Ya, silakan daftar di link itu, nanti akan gabung ke grup WhatsApp, chat aja adminnya, nanya-nanya di situ boleh ya. Nanya-nanya tentang acaranya, nanya-nanya tentang SCI kan juga boleh. Oke, ini ada lagi disampaikan, jika ada pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab, akan dijawab di grup WA. Oke, silahkan nanti disimak di grup WA-nya langsung. Ya, ini acara utamanya yaitu SCI Camp, Sekolah Calon Ayah dan Ibu Camp ya. Kenapa Camp ya? Karena memang ada kegiatan praktikal yang dikemas di sini. Jadi ini tidak hanya secara teoretikal, tidak hanya online, tapi juga offline ya, digelar 3 hari dari tanggal 30, 31 Desember, dan juga 1 Januari. Acara yang ini dibersama oleh banyak sekali pembicara yang luar biasa ya. Ada Pak Cahyadi Takaryawan, Sulmi Risman, Mas Fatur, Abang Da Imam Muktakin, kemudian Pratika Sari, Ibu Renta Krisdiana, Kang Yazid dan juga Teh Dery, dan masih banyak lagi ya pembicara yang akan membersamai kita semua. Dan tidak hanya itu, karena akan ada fasilitator juga, tentu kegiatannya juga sangat menarik ya. Jadi saya bilang tidak hanya berupa teoritikal tapi juga praktikal ya, tidak hanya pengetahuan tentang manajemen konflik, kemudian tentang keuangan, kemudian tentang mengasuh anak, tapi juga praktik terkait dengan memandikan bayi, kemudian ada praktik hewan buas, kemudian menangani hal-hal yang terjadi di rumah tangga, kelistrikan, kayak gitu, ataupun juga mengenal bumbu dapur ya, yang mungkin belum bisa membedakan mana lengkuas, mana jahe. Nah, jangan-jangan memang belum bisa ya. Nah, nanti coba, akan ada banyak sekali kegiatan praktik yang akan dilakukan di SCI Camp ya. Selain itu juga ada rappling, banyak sekali kegiatan yang memacu batas diri. Karena tema SCI Camp pada tahun ini adalah menembus batas diri menuju keluarga harmoni. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ketika sudah melewati suatu ujian atau ada masalah yang bisa dihadapi, mungkin ketika itu sakinah mawaddah dan warahmah itu akan datang. Katanya tadi seperti itu ya, karena saya belum menikah, jadi saya mereply dari pernyataan yang tadi disampaikan oleh Kang Yazid. Silakan untuk biayanya sampai dengan tanggal 6 November 775 ya, normal price-nya 975. Tapi tadi disampaikan oleh Teh Dery ada kesempatan beasiswa bagi Anda yang benar-benar ingin mengikuti acara ini. Syaratnya seperti apa, harus gimana caranya mengikuti beasiswa, selalu update di IG Sekolah Calon Ayah dan juga Calon Ibu. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan kepada peserta? Oke, sudah cukup. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara weblog pada malam hari ini. Jazakallahu khairan katsir ya. Semoga teman-teman semuanya sehat dimanapun Anda berada, bahagia dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kemudahan dalam berikhtiar memantaskan diri ya. Sedikit kata penutup dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan atau selama membawakan acara pada malam hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Yazid, yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar ya. Dan teruslah berusaha untuk memperbaiki diri ya, terus belajar memperbaiki diri, karena semoga nanti kamu dipertemukan dengan orang yang baik atau ditemukan oleh orang yang baik ya. Menikah itu tidak hanya mencari siapa yang terbaik, tapi juga menjadi yang terbaik. Oke? Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selalu ikuti update terus di IG SCA dan juga SCI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga itu ibadah yang paling panjang yang akan kita hadapi dalam kehidupan. Sementara kita tidak mendapatkan ilmunya di bangku sekolah maupun di perkuliahan, maka